Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semangat dan kekuatan, kelapangan dan kesehatan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama kita. Semoga ilmu yang kita tuntut ini dapat menyelamatkan kita di dunia ini dari berbagai macam bentuk perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang menyengsarakan kita di dunia dan menyusahkan kita, mencelakakan kita sampai di akhirat. Kita tidak akan selamat dari dosa di dunia, dari kesengsaraan di neraka, kecuali dengan ilmu yang benar dari kitab Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta salawat dan salam marilah kita tujukan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnah Nabi-Nya sampai hari kiamat. Pendengar kaum muslimin dimanapun kita berada, bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, Nabi katakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwala tad'uhum ila ayyuhidullah ta'ala." Hadis riwayat Bukhari. Nabi katakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, sesungguhnya engkau akan menjumpai di negeri Yaman itu ahli kitab. Kau akan menjumpai satu kaum ahli kitab. Falyakun awwalat matad'uhum ila ayyuhidullah." Maka jadikanlah dalam dakwahmu, ajakanmu, seruanmu itu yang pertama kali ajak manusia itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Diajak manusia itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mau melaksanakan yang diperintahkan Allah, mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tahu larangan-larangan Allah untuk dapat dia tinggalkan, dia jauhi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak membersihkan jiwanya dengan tauhid, orang-orang yang tidak membersihkan hatinya dengan tauhid, mengotori hati dan imannya dengan lawan daripada tauhid ini adalah syirik, dengan ancaman yang pedih di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asrakta la yahbatuna amaluk wa la takunanna minal khosirin. Allah sudah katakan walaqad uhiya ilaik, dan sesungguhnya aku telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan aku telah wahyukan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asrakta la yahbatuna amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, mensekutukan Allah, menyembah selain Allah, la yahbatuna amaluk, aku akan hapuskan pahala amal-amal kalian. Wala takunanna minal khosirin, dan jadilah kalian orang-orang yang merugi. Jadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat, ketika di dunia dia menyembah, meminta tolong, berdoa, bermohon kepada selain Allah, dan di akhirat akan merugi, mendapat ancaman dari Allah. Karena Allah katakan, wala takunanna minal khosirin, jadilah kalian orang-orang yang merugi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengancam, seperti apa yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat yang kita bacakan tadi. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang mengancam kita untuk menjauhi dari segala macam bentuk perbuatan syirik.
Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah kembali mengingatkan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa maliz zalimina min ansor." Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh-sungguh Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, yang pantas baginya neraka. Wa maliz zalimina min ansor, tidak ada penolong bagi orang-orang yang mati berbuat syirik. Ini ayat perlu diperhatikan kalau kita sayang dengan jasad kita di dunia ini. Kalau kita ingin menyelamatkan diri kita ini di akhirat, di kubur, di alam barzah, bersihkan keyakinan kita dari yang namanya syirik. Untuk itu belajar tauhid dengan benar. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga terangkan bahwa syirik ini enggak boleh dicampurkan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, kita umroh, kita haji, kita infak, dan berbagai macam amal soleh yang lainnya. Kita juga melakukan perbuatan syirik, pergi berobat ke dukun, pergi berobat ke orang pintar paranormal dan lain sebagainya. Allah sudah larang. Allah katakan dalam Al-Quran, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Zulmin dalam ayat ini adalah syirik. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang selamat. Selamat keyakinannya dari dunia, dari bercampur dengan yang namanya syirik. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk di dunia, kita masuk ke dalam Islam, itu petunjuk. Akan tapi petunjuk di dalam Islam itu lebih penting, yaitu selamat amal ibadah kita di dalam Islam dari perbuatan syirik. Ini ancaman begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita waspadai. Mungkin demikian dulu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan tentang contoh-contoh perbuatan syirik. Contoh-contoh perbuatan syirik yaitu dengan mengenakan jimat. Yang jimat ini adalah jaminan masuk neraka. Kalau orang sudah pakai jimat, sudah ada jaminan di tubuhnya itu dia masuk ke dalam neraka. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan jimat? Ikuti pertemuan kita yang akan datang. Kepada Allah kita mohon ampun dan mohon pertolongannya. Semoga diri kita dan keluarga kita diselamatkan dari perbuatan syirik, dimudahkan kita untuk mempelajari tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.